Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Syahrul Ramadan, yakni adalah bulan yang penuh rahmat, adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya semua orang berdoa. Nabi Muhammad pun juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 60 hari yang lalu kita sudah berdoa bagaimana doa kita ingin disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada pada bulan Ramadan, dan kita harus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita menjalani bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh sekali pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat banyak yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita jalani Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, dengan hati yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat-sangat rugi sekali Bapak Ibu sekalian seandainya kita memasuki bulan yang penuh maghfirah ini dengan hati yang tidak baik, dengan hati yang rusak. Apa hati yang rusak itu? Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna fasadal qulub an sittati asya. Bahwasanya hal yang dapat merusak hati itu ada 6 perkara Bapak Ibu sekalian. Apa saja? Perkara yang pertama, yudnabuna biruja'it taubah. Perkara yang pertama adalah orang yang sering melaksanakan atau melakukan dosa tetapi dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang muslim dan muslimah ini sering sekali meremehkan yang namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tidak berpuasa, orang-orang berkata, tenang, tidak usah khawatir, masih 30 hari. Kita sekarang masih ada di hari yang ke-9, masih ada kesempatan-kesempatan untuk berpuasa. Tetapi mereka tidak bertaubat. Ada sholat sunat tarawih tidak pernah berangkat, tadarus Al-Quran tidak pernah berangkat, sering sekali rasan-rasan sama teman-temannya. Hal-hal yang seperti ini yang tidak pernah bertaubat, dosa-dosa kecil seperti ini termasuk salah satu hal yang dapat merusak perkara hati ini. Yang kedua, wa ya'maluna al-ilma wa la ya'malun. Yang kedua adalah orang yang sering mencari ilmu tetapi orang-orang ini tidak pernah sekali mengamalkan ilmu-ilmu ini. Ada pengajian, berangkat setiap hari, setiap malam live YouTube, pengajian Abdus Somad, pengajian Kiai Haji Miftah, pengajian Kiai Haji siapa yang sedang viral sekarang itu, Gus Idam. Tetapi hanya mendengarkan saja. Beliau-beliau ini tidak pernah mengamalkan apa yang beliau dapatkan dalam pelajaran atau ilmu tersebut. Nah, ini adalah salah satu yang dapat merusak hati kita. Yang ketiga, wa idza amilu wa la yahlisun. Yang ketiga ini adalah orang yang beramal tetapi gak ikhlas. Orang yang beramal tetapi gak ikhlas, ini namanya adalah grundel. Kalau seperti ini, artinya ibadah kita nanti ujung-ujungnya pasti akan kecewa. Sering sekali amal tetapi kok tidak ikhlas. Kok kemarin saya ngasih anak yatim segini. Saya kemarin amal di masjid berapa juta. Lah, kok pingin beli Avanza tapi kok Vario kejual. Lah ini kan ujung-ujungnya kecewa.
Kenapa? Karena amal kita tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ini adalah hal yang ketiga yang dapat merusak hati orang-orang muslim. Kemudian yang keempat, ya ini adalah wa yaquluna rizqa wala yashkurun. Yang keempat ini adalah orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi orang tersebut tidak gampang untuk bersyukur. Kita mengenal konsep bahwasanya dalam bersyukur, setiap kita bersyukur kepada Allah, pasti kita akan akan ditambah oleh Allah kenikmatan yang kita peroleh. Lah, orang yang seperti ini, orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, tetapi dia tidak mudah bersyukur, ini ya Allah, orang ini pasti akan gimana ya? Tidak pernah senang di hatinya. Dapat nikmat A, dapat nikmat B. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya uang, bukan hanya mobil, tetapi apa? Kehidupan kita diberikan kenikmatan, ketenangan oleh Allah. Anak kita diberi anak yang soleh dan solehah. Kemudian kita diberi ketenangan hidup oleh Allah. Jadi banyak sekali konsep kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak gampang bersyukur kepada Allah itu adalah salah satu hal yang dapat merusak hati ini. Kemudian yang kelima, yaitu wa ma yardawna bi ni'matillah. Orang yang tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi orang ini tidak ridho dengan apa yang dia dapatkan. Aku kok seperti ini aja, padahal temanku sudah seperti itu. Aku kok ini tetap seperti ini, sedangkan saudaraku sudah seperti itu. Itu namanya tidak ridho dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal arti ridho yang sepenuhnya itu adalah qanaah, yang dapat menerima segala apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini yang dapat merusak hati ini, saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Apa? Yang terakhir itu adalah orang yang ada orang mati tapi dia tidak memperoleh pelajaran dari orang mati tersebut. Artinya apa? Setiap ada orang mati, Bapak Ibu pemirsa sekalian, itu adalah pelajaran yang sangat penting dari kita. Bahwasanya kita tidak pernah hidup selama-lamanya, kita hidup ada batasnya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita ada orang meninggal, ikut ke makam, ikut kita menguburkan. Di sana dapat pelajaran yang sangat besar, bahwasanya semuanya orang itu pasti akan meninggal, semuanya orang itu pasti akan mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 6 perkara yang dapat merusak hati tersebut, marilah kita jauhi perkara-perkara tersebut sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan hikmah. Kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kekhusyuan, sehingga kita dapat melewati Ramadan ini dengan baik dan benar. Kita dapat melewati Ramadan ini dengan baik dan benar sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, dapat berjumpa lagi di lain kesempatan, sehingga kita dapat sama-sama meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pagi ini dengan berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridho'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.